Oke, selamat sore sahabat HR Indonesia. Kali ini saya ketemu Mbak Dara nih, dari orang yang saya kenal sejak 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Waktu itu masih di McKinsey ya. Sekarang beliau menjadi seorang entrepreneur di Pinhome. Ya Bu ya. Betul. Oke, Pinhome. Nah Bu, saya itu ingin menanyakan tentang profesi yang sekarang ini sedang menjadi rebutan lah ya, talent di bidang AI, kemudian data analis, kemudian data bisnis analis. Itu sebenarnya profesi itu. Kalau teman-teman penonton ini mau menjadi profesi seorang bisnis analis, data analis, itu basic knowledge yang harus dikuasai apa saja sih Bu? Siap. Profesi yang berkaitan dengan data dan AI, Pak, Betul. adalah profesi yang sangat dicari di masa digital seperti sekarang. Karena apa? Karena sebagaimana kita tahu dengan era digitalisasi, volume data, frekuensi data, format data itu semakin kaya, semakin luas, semakin menyeluruh, dan kita butuh banyak sekali talenta-talenta untuk bisa menangkap, mengolah, gitu, mentransform data tersebut menjadi suatu insight yang bisa membantu kita mengambil keputusan. Dan insights ini, data ini, infrastrukturnya dibutuhkan di seluruh lini sektor, Pak. Ya kan? Perusahaan manapun, dari perusahaan kecil, menengah hingga perusahaan besar, korporasi multinasional gitu. Jadi prospeknya luar biasa, talentanya terbatas, Pak. Nah, skill set apa sih yang harus dikuasai oleh talenta-talenta di bidang data dan mungkin AI juga ya, Pak? Iya, ya? Menurut saya ada hard skill dan ada soft skill sih. Oke. Tapi di bagian hard skill pastinya ini kemampuan analytical. Oke. Kemampuan memecahkan masalah secara kuantitatif, kemampuan berpikir secara kualitatif. So qualitative problem solving skills juga dibutuhkan. Tapi dari sisi soft skills juga tidak kalah penting sih, Pak. Kita juga butuh talenta-talenta muda yang punya rasa haus akan belajar, yang punya rasa ingin tahu yang besar gitu, high curiosity, tapi selain itu juga punya kepemimpinan dan ketekunan gitu. Karena tapi tidak mudah, Pak, belajarnya. Kan ini kaitannya dengan teknologi ya, artinya dengan ya pasti peralatan teknologi. Basic apa yang harus dimiliki keterampilan dalam teknologinya? Apakah dia harus bisa coding atau dia harus bisa basic keterampilan di bidang teknologinya itu apa yang harus dimiliki? Betul, talenta data kita bisa bagi 3, Pak. Ada data skill sets yang di bagian upstream atau di bagian hulu, di bagian midstream, di bagian tengah, atau di bagian downstream, di bagian hilir. Kalau di bagian hulu yang kita butuhkan adalah kemampuan data engineering. Data engineering pasti berkaitan dengan programming, kemampuan untuk membangun infrastruktur data seperti data programming warehouse, programming, seperti membangun data warehouse, membangun data pipeline gitu ya. Itu di bagian upstream atau hulu. Orang yang kita cari adalah data engineer. Biasanya sekolahnya apa itu kalau di itu? Sekolahnya bisa computer science, jadi bisa juga computer engineering, teknik komputer, jadi teknik komputer, ilmu komputer, bisa sistem informasi. Gitu. Dia belajar di situ ya? Bisa belajar di situ gitu, Pak. Lalu kalau di bagian midstream atau di bagian tengah, ini adalah orang-orang yang bisa melakukan ETL, jadi extract data, transform and load data, mentransformasi data supaya bisa dimengerti, ya kan? Bisa dimengerti dan bisa divisualisasi dengan baik gitu. Dan di sini kita sebut mereka sebagai data analytics. Mereka harus punya kemampuan analytics. Kemampuan analitik ya. Dan mungkin kalau dari sisi barangkali jurusan atau mungkin background edukasinya bisa di sistem information. Iya, jadi sistem informasi gitu ya, Pak ya. Atau mungkin juga banyak kemampuan data yang bisa didapatkan melalui bootcamps juga, Pak. Bootcamp ya? Iya, bootcamp midstream bisa dapat dari bootcamp, jadi pendidikan informal gitu yang mungkin belajar intensif data selama 6 bulan atau 1 tahun gitu. Untuk melengkapi pendidikan formalnya, Pak. Nah, di bagian hilir itu ada data analisis, Pak. Nah, data analisis ini adalah kemampuan untuk menganalisa data yang dihasilkan gitu. Nah,
apa sih backgroundnya, engineering apapun bisa Pak. Engineering apapun bisa ya. Oke. Jadi jurusan teknik apapun, hampir semuanya bisa. Bahkan dari background bisnis pun bisa. Dia harus bisa mengolah apapun di situ. Dia harus bisa mengerti data, dia harus bisa mengolah data, bisa memvisualisasikan. Mengolah datanya pakai Excel atau pakai apa Bisa itu biasa? pakai Excel, kemudian bisa juga mungkin pakai tools-tools yang readily available, misalkan menggunakan platform seperti Tableau gitu ya, contohnya yang sering digunakan gitu ya. Dan kalau dari background pendidikan tadi saya bilang bisa dari background bisnis atau background engineering, jadi cukup versatile Pak. Yang penting mereka ini punya kemampuan untuk membaca data, mengolah data melalui tools atau menggunakan bahkan sesimpel spreadsheet gitu. Tapi kadang juga bahkan ada background matematik seperti statistika juga Pak, bisa masuk Pak ke bidang dari bidang keilmuan ini bisa masuk ke profesi data analyst ini gitu. Nah itu secara umum sih 3 itu, tapi juga ada data security, data governance. Nah mungkin kalau di sini masih banyak lagi ya. Iya, data security, data governance itu mungkin backgroundnya bisa mirip seperti tadi data analytics, mirip seperti data engineering, tapi yang penting dia sudah memperdalam ilmunya ke bagian data security dan data governance gitu. Jadi potensi profesi ini atau talent dan bidang ini itu sangat banyak kebutuhannya di Indonesia. Dan di Indonesia sekarang ini kira-kira dalam kebutuhan itu masih berapa persen? Kalau dari kebutuhan apa sudah terdelivery antara permintaan dan kebutuhan itu? Iya, kalau saya melihat Pak di Indonesia karena mungkin digitalisasi dan kalau saya bisa jawab Pak, saya tidak bisa pastikan persentasenya berapa, tapi saya bisa bilang bahwa ini memang masih sangat kurang talenta data di Indonesia. Mungkin kalau kita lihat dari 100% yang membutuhkan role talenta data gitu ya, perusahaan-perusahaan, usaha-usaha yang membutuhkan talenta data ya barangkali baru separuhnya yang mendapatkannya gitu. Terima kasih Bu. Bapak, Itu sahabat HR Indonesia ya, pada potensi untuk tenaga atau profesi di bidang data ini masih banyak, dan tadi disampaikan Bu Dara masih 50% dari masa, masih banyak sekali, apalagi nanti sampai tahun 45 ya, yang growing sampai 6 kali ya di GDP kan ya. GDP per kapita kita akan tumbuh 6 kali lipat. Itu pasti kebutuhan tenaga ini akan lebih banyak lagi. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Selamat sore dan sampai ketemu lagi.